Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal Viber Home set-top box dari bekas IndiHome. Sini saya punya tipe yaitu HG680P. Ya, ini HG680P. Ya, oke. Yang perlu kalian siapkan nanti ini, oke, saya taruh sini. Kemudian kabel male to male. Ini kabel male to male. Ya. Laki sama laki, ujungnya satu laki, satunya laki-laki. Kalian bisa beli di toko online atau toko apa, harganya murah, cuman 10.000. Kemudian kalian siapkan adaptornya ya, 1, 2, 3 kabel USB male to male, adaptor sama perangkatnya. Oke, sekarang saya pindah ke laptop. Ya, oke. Di sini yang perlu kalian siapkan yaitu file firmware PubStone-nya, kemudian USB burning tool-nya. Ini saya menggunakan firmware yang versi 2.8. Kalau kalian teman-teman punya versi yang lain, enggak masalah. Untuk yang USB burning tool-nya saya menggunakan yang versi 2.051.5. Kalau kalian punya versi lain juga ada masalah, tapi intinya di sini saya memberikan tutorial bagaimana cara flashingnya. Udah, itu aja. Oke, sekarang kita jalankan USB burning toolnya. Ya, di sini kalau ada tulisan Cina ini kita ganti dulu ke bahasa Inggris ya. Ini klik ini. Oke. Kemudian kita klik file, import image, setelah itu kita klik untuk firmware-nya 28 ini, kemudian kita open. Oke, kita tunggu. Nah, di sini nanti di bawah sini akan terdapat filenya. Kalau belum ada ini berarti masih belum bisa terkonek. Oke, kita tunggu. Ini tutorial saya jam 1:30 malam ini teman-teman. Ya, sini sudah muncul PubStone Android, ukurannya 1,3 GB. Oke, di sini untuk kalau ada yang tercentang ini kalian hilangkan centangnya teman-teman. Overwrite ini kalian hilangkan centangnya. Erase bootloader juga kalian hilangkan centangnya. Yang tercentang cuman ini aja. Oke, sebelum kita klik start, kita lihat persiapkan alat-alatnya. Ini untuk Viber Home-nya. Kemudian untuk yang USB mil ini kalian tancapkan ke laptop. Oke, ujung yang satunya, bentar, terus ini adaptornya kalian colokkan ke listrik ya. Kalian colokkan dulu, kemudian kalian tancapkan ke sini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini keadaan off dulu. Setelah itu USB yang satunya kalian masukkan ke USB nomor 2. Nah, ini USB 1, ini USB 2. Kalian tancapkan yang ke USB 2. Kalau USB 1 sudah pasti tidak bisa. Oke. Dan di sini kuncinya teman-teman. Ketika kita sudah klik tombol start, kita tekan tombol on off ini ke bawah, kemudian tahan
begitu kita masuk langsung kita lepas ya, paham ya teman-teman. Ketika kita sudah klik start, tombol power ini kita tekan ke bawah, kita tahan, kita masukkan, kemudian langsung kita lepas. Oke, kita mulai ya. Kita lihat laptop dulu, kita klik start, saya klik start ini. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan ke bawah, tahan, kemudian masuk, lepas ya, sudah bunyi. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat ya, kalau STB kalian ketika mengikuti cara tersebut, dan ini proses ini kalau normal, proses ini akan berjalan selama 1% sampai lanjut sampai 100%. Dan disitu kalian sudah berhasil menginstal Pulpstone di Fiberhome kalian. Tapi apabila terjadi seperti ini, dia baru 1% terus gagal, dan keterangannya adalah ROM code initial DDR bla 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 ini intinya DDR ini. Jadi harddisk yang ada di Fiberhome itu tidak bisa terbaca. Jadi istilahnya ini adalah break atau bootloop ya. Kalian ingat ya, kalau proses ini berjalan 1 sampai 100%, berarti kalian sudah berhasil melakukan penginstalan. Tapi kalau terjadi seperti ini, artinya ini tidak bisa diinstal dengan firmware Pulpstone. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan mengembalikan Fiberhome ini ke kondisi semula. Jadi ke kondisi ROM aslinya pada saat pertama kali kita menggunakannya. Pada saat kita pertama kali menggunakannya adalah tampilannya UCTV dari IndiHome, dan kita akan mengembalikannya seperti itu. Kita flashing dulu dengan firmware yang asli bawaan dari Fiberhome ini. Paham ya teman-teman? Ini saya stop dulu ya. Jadi setelah dikembalikan kepada ROM yang asli, baru kita flashing dengan cara seperti awal tadi. Nah, oke. Untuk langkah-langkah tersebut saya akan membuat video tutorialnya di video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa, kalau kalian tidak mau ketinggalan, sebentar lagi, tidak lama, kalian subscribe dan kalian nyalakan tombol loncengnya biar ada notifikasi masuk dari channel VMware. Oke, kalian tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.